Oke. Hai. Hai guys, Max di sini. Hari ini seperti yang kalian lihat di sebelah kiri aku ya. Sebelah kanan ini kalian, kiri aku. Di sini kita punya banyak barang. Jadi ini sebenarnya persiapan buat hiking. Jadi nanti aku bakal ya jalan-jalan hiking naik Gunung Papandayan. Jadi di sini aku baru mau mulai packing. Jadi aku di sini udah nyiapkan cukup banyak barang ya, dari peralatan untuk tidur, baju, tas, power bank, lampu untuk untuk gelas dan garpu sendok. Oke, jadi kita langsung mulai aja. Tapi aku bakal mulai dari sini dulu, karena ketika aku melihat video-video orang lain ya yang sudah lebih berpengalaman untuk naik gunung, mereka menyarankan kalau barang-barang untuk tenda ini, contohnya seperti ini frame-nya tenda ini dibawa di luar, jangan di dalam. Terus aku juga mau ukur ini karena takutnya lebarnya nggak sesuai gitu kan. Ukuran tendanya lebih lebar dari tas, jadi kita bakal harus sedikit improvisasi. Ini inner tent, ini outernya, jadi kita harus sedikit membuat lipatan ini jadi lebih kecil. Supaya dia nggak terlalu lebar gitu. Ini outer, ini inner. Pada saat kita mau buka tenda, kita akan ketemu innernya dulu ya, karena kan nanti kita taruh footprint. Ini ada footprintnya juga. Ini tenda dari Walsel, Sembalun Pro. Jadi kayaknya gini aja deh, karena kan ketika kita sudah taruh footprintnya, kita bakal harus taruh innernya dulu, lalu kita pasang frame-nya, lalu kita pasang outernya ya kan. Jadi kita buat seperti ini saja. Stegnya di dalam, hemat 4 tuh, sudah bisa terlipat. Licin soalnya ya. Oke. Ini malah lebih tepatnya jadi lebih berantakan. Benar ini lebih pendek, nanti dia tuh coba lihat. Tadi kan awalnya ini tinggi ya sampai di atas sini, sekarang dia udah lebih pendek sini dong. Sekali lagi. Oke, bisa jadi lebih pendek nih, cuman tutupnya ya panjang ini atau apa. Nah, tekan. Oke. Dan dari review barang-barang yang aku cek ya terkait tas-tas hiking ini ya, jadi tas ini walaupun dia udah mendapatkan rain cover, ini tas Green Forest Nordic, kapasitas 65 liter, cakep banget. Oke, jadi walaupun dia udah ada cover, tapi dari video yang aku lihat untuk barang-barang yang lain, tetap aja tuh ketika ada hujan pasti ini tembus nih
kain covernya akan tembus ke dalam, dan ujung-ujungnya barang-barang di dalam tasnya juga pasti basah. Dan dari pengalaman teman-teman aku yang udah naik gunung, mereka sih menyarankan untuk masukin ini trash bag yang besar ini. Jadi ini dibuat jadi semacam liner lah di dalam tas carriernya. Tapi masalahnya kalau menurutku ya, dalam satu trash bag begini, semua barang kan harus dikeluarin dari atas tuh. Jadi yang aku lakukan adalah kita pakai kantong plastik yang lebih kecil. Ya maksudnya yang segini lah, bukan trash bag yang satu besar. Udah nyiapin juga satu pantul. Harusnya sih kantong kresek ini pastinya tahan air, dan aku beli yang tebal nih, jadi harusnya lebih kokoh lah. Sobek jatuhnya. Jadi ini si tenda akan kita masukin untuk melindungi tendanya, karena kan sekarang lagi kadang-kadang di daerah Jabodetabek kadang-kadang hujan gitu ya, dan aku nggak mau tendanya basah, ntar bisa tidur lagi. Ini oke. Jadi tenda ini akan kita taruh di paling bawah, karena si tas ini dia punya akses dari bawah juga nih. Jadi kita bisa akses dia dari bawah, dari tengah, ataupun dari atas. Coba deh kalau aku masukin ini di sini. Nah, jadi karena logikanya adalah ketika kita sampai di tujuan, di tempat kita mau tenda nanti ya, tempat kita mau nginep, barang pertama yang kita keluarkan adalah si tenda. Jadi makanya tendanya ada di paling bawah. Oke, kita lihat seberapa mudah kita bisa keluarin ini. Oke, agak sedikit perjuangan tapi bisa dilakukan. Untuk naruh kita lihat lagi. Oke, tenda udah masuk. Sekarang kita masih ada benang. Oke, tenda udah di bawah. Sekarang kita akan ngomongin ini dia. Sleeping bag. Sleeping bag. Ada sleeping bag, ada ini sleeping systemnya semua dari Altrek ya. Ini Altrek Rumi, ini Altrek Forkel, ini sleeping bag, ini sleeping pad, dan ada satu lagi nih yang kita keluarkan dari sarungnya. Sleeping mat. Ini juga semua dari Altrek. Aku punya beberapa barang dari Altrek ya, termasuk ini juga trekking pole. Trekking pole-nya aku nggak akan bawa di dalam plastiknya juga. Trekking pole. Ini semua setnya dari Altrek. Ini Altrek Geo apa namanya tadi? Altrek Geo Trail. Oke. Beberapa teman aku bilang, wah kebanyakan nih, ngapain bawa sebanyak ini gitu ya, pakai sleeping mat aja udah cukup. Cuman aku sangat pingin bisa tidur dengan nyaman gitu ya. Nanti sakit pinggang. Jadi karena naik gunung kan lumayan ya. Jadi aku ketika mau tidur pengennya bisa tidur dengan nyaman. Oke, jadi sekarang aku agak mikirin urutannya gimana ya. Kita keluarkan ini dulu pasti, lalu kita akan keluarkan sleeping pad dulu sih.
Kalau begitu sleeping padnya juga kita masukin di dalam kantong plastik. Karena mengingat benar beberapa lama ini malam itu hujan, ya sekarang sore juga hujan gitu. Jadi agar lebih aman ya, biasakan aja lah. Lebih baik menyiapkan payung sebelum hujan. Oke, masuk dengan payung. Dan ini dua barang ini coba lihat, ini udah kayak hampir setengah tasnya. Apalagi ketika si sleeping bag, karena ini menurutku ini salah satu barang yang paling tebal. Ini udah di dalam compression bag ya namanya. Ini udah bawaannya, ketika datang barangnya udah di dalam tas ini. Dan ini banyak tuh jumbo, dan ini udah nggak bisa masuk dari tengah sini sih, kecuali yang dua lainnya dikeluarin. Dan kita masukin dari dalam. Ada yang nyangkut di dalam sini tapi oke. Coba lihat tuh, udah bisa ditutup kan. Oke, sleeping padnya ini mengambil tempat yang sangat luas gitu ya. Jadi aku agak kesulitan untuk mengaksesi aksesnya. Oke, kedua. Oke, bisa. Oke, jadi kondisi sekarang begini, ini bisa ditutup. Oke, tapi kita jadi terbuang beberapa space di sini ada jarak. Belum dikasih kantong plastik. Kita nggak bisa pakai sleeping bag yang basah. Keluarnya gampang, masukinnya sulit. Nah, jadi semua barang-barangnya akan aku masukin di dalam kantong plastik ini sih. Keluarnya dari sini lagi bisa gampang. Masukinnya ini dia kena apa namanya? Ada rangka di dalamnya tas ini, jadi memang ini agak ternyata ukurannya lebih terlalu besar. Nanti aku tunjukin di bagian jahitannya, jadi kayak udah kayak seakan-akan kalian pakai celana terus celana kalian itu ukurannya lebih kecil daripada yang seharusnya gitu ya. Nih, wah, nih
Di bagian sini nih kayak udah, mungkin kalau benang-benang ini bisa berteriak, mereka akan teriak. Tidak. Oke. Setidaknya sekarang tenda udah, 2 dari 3 peralatan tidur udah. Aku agak mikirin di sini aku taruh apa ya. Oke, sambil mikirin itu kita akan mikir nanti. Nah, sekarang aku mau ini nih. Aku orangnya sebenarnya nggak terlalu tahan dingin, dan aku nggak tahu di gunung tuh sedingin apa. Jadi di sini aku bawa beberapa ini gear repair kit. Jadi kayak misalnya untuk tenda, untuk sleeping padnya, kalau seandainya semoga tidak bocor, tapi kalau seandainya terjadi kebocoran kita bisa pakai ini, kita masukin di dalam plastik. Lalu ada penghangat. Teman-teman aku bilang sih ini, nggak perlu lah pakai penghangat, tapi lebih baik kita bersiap-siap. Sedikit Hansaplast. Kayaknya sih, tapi aku bakal beli Hansaplast lain lah. Dan Panadol, obat, segala obat. Ada satu lagi, sebentar. A few moments later. Oke, ini barang yang semoga tidak perlu digunakan. Emergency blanket. Semoga tidak perlu digunakan. Oke. Obat, Hansaplast, penghangat, emergency blanket di dalam ziplock. Oke. Begini supaya nggak banyak udara di dalamnya. Oke. Ini kita taruh di bagian paling atas. Jadi di tas ini, di bagian atasnya itu ada tempat penyimpanan juga. Banyak. Sini dia. Kompartemen ini cuma bisa dibuka dari resleting di arah punggung. Oh, ini apa lagi? Oh, di sini ada juga. Ini ada yang lebih besar, terus di atas ini juga ada lagi yang lebih kecil. Oh, oke. Tas ini punya 2 kompartemen penyimpanan di bagian tutup ini. Menarik. Obat di atas, karena ini yang kira-kira sekiranya di atas kan kita nggak perlu bawa barang, gampang diambil. Lalu ada senter kepala. Ya. Belum dipasang sih. Ini harusnya pencetannya sih di atas ini, harusnya kan pencetnya gini ya, tapi segitiganya ada di bawah. Atau pakainya memang begini, jadi kita pencetnya di bawah sini. Aku nggak tahu ini. Kayaknya mungkin gini. Karetnya diselipin di segitiganya ini. Aku sih belum nyoba pakai ya. Oke. Oke, mungkin ini oke lah.
pencetan. Oke, pencetannya di sini, jadi kita pakai ini bisa terus kita tinggal pencet di sini tuh. Oke. Center ini lumayan menarik ya, karena menurutku ini kalau misalnya dipakai pas gelap itu terangnya lumayan terang cukup lah. Lalu ketika kita nyalakan indikator baterainya begini ya, fancy. Dan harganya juga nggak seberapa mahal. Kalau nggak salah yang ini untuk model yang Aoki Center Aoki AK3501A 60 watt 800 lumens 3000 mAh, ini kalau nggak salah sekitar di Shopee 100 ribuan. Dan ada banyak sih sebenarnya merek-merek lain juga yang menjual model-model yang mirip lah. Oke, untuk bagian atasnya kita tutup dulu aja, karena kita aku masih belum kepikiran ya di sini mau ditaruh apa di bagian tengah ini, tapi untuk sementara sudah cukup. Lalu oke, kita langsung ke ini aja nih, pakaiannya. Tapi pakaian ini sih ada beberapa yang ini aku ada manset, buff, daleman pastinya, terus celana pendek. Karena nanti aku hikingnya kan nanti ya besok, jadi ada beberapa baju yang aku nggak akan pakai langsung. Jadi kayaknya baju ini di luar saja, ini kita packing. Ini celananya seperti celana pramuka. Ini celana dari Green Forest juga. Green Forest apa nih namanya ya? Aku lupa. Oke, nggak ada namanya. Tapi ini nih. Katanya sih celananya waterproof ya. Jadi ini celananya modelnya kita bisa lepas bagian bawahnya ini, jadi celananya jadi kayak sepertiga gitu. Ya, ini akan langsung dipakai besok. Baju yang mau langsung dipakai, baju yang akan dipakai besoknya. Oke, ini celananya menurutku lebih cakep daripada yang lain. Ini celana dari Bogabu. Aku lupa namanya, kayaknya Apernis atau apa gitu ya. Nggak ada nama merek. Maksudnya mereknya Bogabu ada, tapi nama dari celananya nggak ada. Ya modelnya jelas beda lah ya. Kalau yang tadi tengahnya bisa dilepas, ini enggak. Tapi dua-duanya sih diklaim water repellent, bukan water resistance. Dia bisa menahan air sampai batas tertentu, tapi tidak yang waterproof. Oke, baju, celana. Kayaknya plastik ini akan terlalu besar deh. Tapi ya sudah. Siapa tahu nanti plastiknya akan dimanfaatkan untuk yang lain. Handuk, ini handuk microfiber. Ini yang handuk, kalau kalian di Shopee ada yang handuk mini, handuk ice shield, handuk cooling, ya yang ini handuknya. Ini kita juga nggak langsung pakai. Jadi dalam plastik.
one set, dan buff kita akan masuk pakai ini, tidak masuk di packing. Iya ya, aku nggak tahu ya, kok menurutku dari awal sih aku udah mikir kayaknya tas ini nggak bakal penuh, karena barang-barangku juga sedikit dan aku cuma 1 hari. Jadi aku memang dari awal agak lumayan yakin kalau tas ini nggak penuh, hampir penuh lah. Tapi penuhnya pun juga cuma karena barang-barang ini yang ukurannya mau gede. Oke, peralatan makan kita masukin di atas, karena logikanya adalah kenapa seperti ini. Ketika kita sampai di tujuan, kita mau packing, kita mau menyiapkan tenda dulu kan, pasti ini kita siapkan tenda. Ketika kita sudah selesai siapkan tendanya, udah berdiri, kita masukkan, kita keluarin peralatan tidurnya. Setelah itu baru kita ganti baju, kita makan. Atau mungkin juga ketika kita lagi di perjalanan terus kita mau makan, ya di atas tuh lebih gampang untuk dibuka. Atau sebenarnya sih peralatan makannya kalau di tengah sini ada tempat, ada space yang cukup sih bisa ditaruh di sini. Cuman karena ini udah penuh, ya nggak deh. Ini bisa ditutup. Tutup akses bawah ini. Jadi yang kurang di packing adalah footprint dan frame. Oke. Untuk sementara ini kita coba tutup dulu aja. Ya sebenarnya buat nggak penuh juga lumayan sampai atas sih. Oke, jadi kabarnya si footprint, dan frame ini akan aku taruh di sisi samping. Jadi packingnya di sini. Ini sebenarnya tempat botol minum sih. Dan si Green Forest Nordic ini dia ada dua cara ya untuk melakukan penyimpanan untuk botol air. Bisa dimasukin dari atas seperti ini, atau kalian mau dari samping seperti ini. Dari samping seperti ini. Di kiri kanan ada ya, di sini juga ada. Sini ada. Ini juga bisa dari atas. Oke. Sekarang kita akan masukin ini si trekking pole sebelah sini ya. Trekking pole-nya masuk ini juga. Ini kan di sini. Oh, ini nanti buat si oke. Ini berarti mana Pak dia arahnya? Ya, trekking pole sih nanti pasti akan dipegang. Oke, trekking pole sudah.
sini sebenarnya ada webbing ini, cuman aku kurang kepikiran ya untuk di samping ini webbingnya mau dipakai buat apa. Tapi kalau yang di bawah, wah saking fullnya kayaknya kalau ini nih. Oke, sebentar. Karena kan ada si sleeping mat ini. Oh cukup. Kukira dia bakal nggak cukup. Lumayan shocking. Aku sih sangat berharap. Soalnya aku pengennya sleeping sistemnya bisa lengkap gitu yang di bawah. Oke. Seperti ini. Mana ya tengahnya? Agak ya ini. Oke. Sebentar. Ini posisinya gimana sih? Menurutku dia jadi kayak agak terlipat gitu. Kalau yang di atas ini kan dia udah berputar. Oh astaga. Tuh gini ya ampun. Oke. Oh. Sekarang ya menurutku oke seperti ini. Apa lagi? Si rain cover. Oke, rain cover ya kita taruh di atas lah. Nanti juga ada jas hujan, jadi ya jas hujannya juga di atas. Lalu ini ditutupnya gimana? Ini kan harusnya ada. Karena dia harusnya ada webbing dari bawah ke atas. Oh, webbingnya di samping. Oke, beginilah kira-kira penampakan packingnya. Tenda, sleeping system, sleeping pad, sleeping bag, baju, alat makan, lampu, obat, jas hujan. Paling berarti aku akan masukin ini ya, trash bag. Kok jadinya aku kayak bawa terlalu banyak barang ya? Mungkin ini 1, 2, 3. Trash bagnya aku mungkin nggak perlu bawa ya. Jadi aku bawa ekstra 3 kantong kresek. Oke. Ini bisa kita taruh di depan. Di depan sini juga ada tempat penyimpanan ya, yang menyerong ini, dan ini terpisah tempatnya, jadi kita bisa taruh di sini. Oke, cakep. Sekarang tinggal bagaimana kita set. Aku butuh setup ini apa? Back systemnya. Karena jujur aja aku belum setting, jadi aku ini kita setting bareng.
Oh. Oke, kelihatan. Coba sebentar. Ah. Oke, kurang lebih seperti ini nampakannya kalau pas lagi dipakai ya. Oh, semoga kelihatan jelas. Ada beberapa yang aku belum masukin, baru sadar. Ada ini untuk perawatan rekam power bank, tapi itu nanti ditaruh di atas aja. Dan sebenarnya menurutku untuk sekarang ya, ini menurutku lumayan nyaman sih. Nah, di bahunya, pas di bahunya oke sih. Oke. Nah, kayaknya sih, tapi ini harusnya di depan. Karena kalau di samping ini dia geser-geser. Harusnya ini ngikatnya di depan, tapi aku sini ini kan. Nah, ini lebih cocok kayak gitu tuh. Di sini. Nah, jadi rapat. Terus tadi ada yang kosong samping ini. Sini terikat. Nah, oke, jadi lebih aman. Jadi yang di sampingnya tadi kan ini aku ikat ke tengah sini ya, ke bagian sini. Ternyata salah tuh. Ini lebih cocok ke samping. Jadi yang mengamankan barang-barang kalian dari sisi samping ini ada, selain yang ini diamankan sama dua webbing ini, ada penjepitnya lagi di atas. Nah, ini kan jadi dia nggak melorot ya. Jadi power bank dan rekan-rekannya aku, wah, kalian kelihatan nggak ya? Oh, harus lebih turun. Oke. Wah, ngulangin dong. Jadi tadi kan yang ini aku ikatnya dari bawah ya, dari samping sini tadi begini. Dan itu salah ternyata. Jadi harusnya yang ini dia ke samping sini. Jadi ini akan mengamankan barang yang kalian taruh di sisi samping. Ini diikat dari bawah. Nah, jadi si penutupnya ini dia, ya ini bisa dikencangin lagi sih nanti. Penutupnya nggak gerak-gerak. Sekarang untuk barang-barang kayak power bank, aku taruh di atas. Ya harusnya sih aku taruh di atas untuk power bank, tapi ya sudah. Power bank, peralatan rekam. Oke sih. Ya. Tadi kalau kresek juga aku udah masukin di sebelah sini. Oke. Kayaknya sih proses packingku udah cukup. Paling tinggal ada ya jaket, sepatu. Tapi barang-barang utamanya yang penting harus dibawa sih udah ada. Nanti aku akan bikin video buat perjalanan ke gunung ya pada saat kita hiking.
Ya, sampai jumpa di video berikutnya.